yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara terkait dengan penelitian strategi penanganan anak tidak sekolah atau ATS di Jawa Tengah dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan barokahnya di alam dunia dan syafaatnya di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat tim Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ketuanya Pak Miftah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati tim Bapeda Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Ketua Gerakan Magih pada Sekolah Desa Kembangan, beliau Pak Haji Subarudi. Yang kami hormati Ketua BKPM Sentosa, beliau Pak Taufik. Yang kami hormati perwakilan dari Pondok Pesantren Bu Atik. Yang kami hormati rekan-rekan perangkat, juga adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di gedung olahraga Satria Kusuma. Walaupun belum jadi, masih terkonsep outdoor Pak, ini cukup luas dengan angin yang sepoi-sepoi. Mohon izin Bapak, ini adik-adik ini saya undang dari jam 9 standby. Jadi sudah cukup lama ini karena memang dari Purbalingga kira-kira jam 11. Jadi kami undangnya jam 11, jam 9. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita selalu mengharapkan barokahnya di dunia dan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Ibu bapak yang kami hormati, yang pertama saya dari pemerintah desa mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dengan profil jumlah penduduk itu ada 9.004, laki-lakinya ada 4.600, perempuannya ada 4.404, jumlah kakaknya ada 2.858, luas wilayah ada 430,7 hektar, jumlah dusunnya ada 5, jumlah RW ada 10, jumlah RT-nya ada 45. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Kembangan itu PAUD ada 4, TK ada 4, SD negeri ada 3, MI Ma'arif ada 2, SMP negeri ada 1, MTS ada 1, MA ada 1, Pondok Pesantren ada 1, TPQ dan Madin itu ada 13. Izin Bapak, kami melalui gerakan Magih pada Sekolah ini sudah didata, yaitu melalui kerjasama dengan UNICEF dan ITB Semarang dilakukan pendataan terhadap seluruh keluarga yang mempunyai anak usia sekolah 7-18 tahun melalui aplikasi SIPBN. Pendataan tersebut dilakukan terhadap 1.174 kakak dari keseluruhan 2.816 kakak. Pendataan tersebut dilakukan pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 November 2021. Dari pendataan tersebut diperoleh data ATS di Desa Kembangan ini sejumlah 38 anak. 38 anak ini terdiri dari 16 anak putus sekolah, 21 anak lulus SD, SMP tapi tidak melanjutkan. Setelah itu kami membentuk tim penanganan anak tidak sekolah desa melalui surat keputusan Kepala Desa Kembangan nomor 7 tahun 2022 tentang pembentukan tim pelaksana gerakan Magih pada Sekolah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, terdiri
Tim tersebut terdiri tokoh pendidikan, praktisi pendidikan, tokoh perempuan, KPMD, unsur pemerintah desa, pemuda, serta PKBM. Tim penyusun rencana aksi desa yang merupakan program pengembangan dari strategi penanganan anak tidak sekolah desa yang bertujuan untuk memastikan agar setiap anak di desa Kembangan, Kecamatan Bukateja memperoleh pendidikan atau pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kehidupan mereka. Menjadi rujukan pemerintah desa dalam upaya penanganan anak tidak sekolah dengan tujuan akhir semua anak usia 7 sampai 18 tahun dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memanfaatkan pendidikan setara dengan SMP, menamakan pendanaan dan penganggaran pemerintah desa, memastikan BPS mendapat bantuan pendampingan dan motivasi untuk menamakan pendidikan anak sampai SMA. Mohon izin juga pengembalian ATS ke lembaga pendidikan itu pada tahap pertama telah dilakukan pengembalian 12 anak ke BKBM Sentosa Desa Kembangan yang terdiri dari 6 peserta kejar paket B dan 6 peserta kejar paket C. Pada tahap kedua bulan Agustus tahun 2022 pemerintah desa melalui fasilitas tim gerakan Magi pada sekolah mengembalikan kembali untuk belajar melalui pendidikan formal di PBM Sentosa non formal maksudnya sebanyak 20 anak yang terdiri dari 2 peserta kejar paket A, 4 peserta kejar paket B dan 14 peserta kejar paket C. Di tahun 2021 mohon izin di perubahan kami juga sudah menganggarkan untuk gerakan penanganan gerakan anak tidak sekolah ini 18 juta melalui anggaran dari desa. Itu sedikit informasi dari kami Bapak. Mohon izin untuk selanjutnya berkenan memberikan petunjuk. Kita awalnya dari provinsi dan pusat untuk untuk ATS ini. Bukan hanya perhatian maksudnya Pak ya. Saya izin tetap berjalan. Jadi program ini program ATS berjalan. Karena saya yakin lah kalau pendataannya lebih detail lagi pasti banyak anak-anak yang tidak sekolah. Salah satunya yang Bapak berharap ini terus dilakukan program ini dan berharap sekali itu ada ya kumpulan bantuan yang tak ke muridnya itu anak-anaknya bukan ke desa lah tapi dari anak-anaknya walaupun memang dari desa juga sudah menganggarkan mau sama sekali di sekolah. Waktu MI pun dia punya nilai nunggak itu loh, bisa naik kelas akhirnya ya harus lah naik kelas itu gitu. Nah terus kalau yang lulusan MTS tahun 2020 itu ada yang sempat nggak lanjut ke MA, memilih hanya mondok, akhirnya ikut yang kejar paketnya di tempat topik begitu di sini. Nah terus kalau yang lulus aliyah itu di sana itu diwajibkan kuliah ini kan, yang jadi tasuk kuliah semua, yang jadi pengurus setelah aliyah itu kita lanjutkan untuk kuliah semua. Pengurusnya kuliah. Kalau PKBM-nya itu kan milih Itu ada dulu ya. Kalau dia milih salah berarti nggak perlu sekolah, ini mondok aja gitu. Nah itu saja. Oke nggak apa-apa karena setiap orang itu kan punya beda-beda. Ini insentifnya ada umum aja yang standar yang harus dipenuhi. Itu nggak masalah. Nah itu juga harus ini Pak, kita arahkan ke sana. Syukur kalau masuk yang belum Ada musik, ada yang di ada tiga universitas yang kita penanganan Pak. Oh, ini sekolah musik ya Pak ya.
itu yang dikeluhkan jadi apa, walaupun yang dikeluhkan syukur-syukur gini Pak, di pondok itu ada mungkin penjelasan tertentu ya, jadi sekolah itu tidak hanya PS dan ini ada kayak SMK itu Pak. Nah, semacam mungkin belum ada aturannya ya, tapi semacam SMK misalnya ketika dia kerja itu mungkin yang sekolah nggak naik waktu MI itu kan karena sudah karena malas ya Pak, yang merasa sudah mengikuti sehingga nggak bisa sekolah jalan itu harus disebut namanya siapa selain belajar di agama ya salah ya skill apa sih, karena dia bukan jadi itu yang dorong lagi, oh seperti saya suka dibuat semacam sekolah mungkin kayak MA tapi dengan fokus jadi identifikasi nanti karena apa pondok pesantren kan juga salah satu lembaga yang mau mendorong pendidikan agama maupun agama, jadi mungkin nanti itu juga semacam pendidikan yang misalnya untuk pelajaran terlalu susah dan juga semacam kejuruan yang langsung dilaksanakan. Nah itu mungkin nanti dicari pastinya apa namanya referensinya aturannya. Kalau memang bisa ya nanti bisa ke sana. Kalau yang sudah ada itu apa namanya BLK itu walaupun enggak apa namanya di BLK itu yang enggak sekolah pada latihan. Kalau di sisi menjahit cuma itu menjahit. BLK-nya gedungnya ada. Oh beli komunitas. Nah, saya kira pondok pesantren juga bisa mengarah ke sana. Sudah ada malah sudah berjalan di samping MTS-nya itu gedungnya. BLK komunitas itu apa keterampilannya? Menjahit. Yang baru belajar di situ Kebanyakan ada yang murni apa namanya yang nggak sekolah ada, terus warga sekitar. itu bayar juga ya. Kalau bayarnya nggak paham sih pengelolanya dari yayasan. Tahun ini masih kan itu Training ya. Karena belum ada pernyataan di 2021 2022 masih operasional masih dari Kemenak. Oh dari program Dari 2 tahun pertama itu pengelolaan data nilai oh itu programnya Kemenak ya. kemudian dan seperti sama Kemenak apa? Kementerian Kerja. Oh tenaga kerja. kita ngulurkan berapa kali? Itu kan salah satu. 8 kali Pak. Terus tadi Pak itu yang program misalnya pendataan miskin itu ya itu yang dibiayai di pondoknya atau di sekolah itu? Yang dibiayai dua-duanya. Jadi ada semacam beasiswa ya. 65%. Bayarnya juga dulu ya. 80% juga pernah. Sama sekolahnya. Tiga lulusnya Dua tapi jadi satu pintu. Itu ada punya ya tanda tangan hadir asal berangkat tanda tangan. Ya nggak tahu kalau turun-temurun saya itu kan iya anak bapak saya tidak mengenal mereka karena kan banyak yang biayanya juga tinggi. SD itu yang beda jauh. jauh Pak. Jauhnya begini, kalau kita kan masih pada tahap kalau di pesantren itu kan cenderung pada masyarakat. Oh Ada 6 bulan bukan pada itunya dari pada alasan. Kalau di terkait dengan peran untuk sekretariatnya ada Pak. selama ini nggak ada kendala ya Pak ya yang di sekolah dan panjenengan itu ada yang kira-kira tuh mau kayak mau putus sekolah atau mau keluar itu nggak ada. Satu orang dua orang sih. Gimana itu biasanya? Ini sama abinya itu saya gitu. Jadi mereka tetap sekolah. Sempat ada yang mau mogok, itu sama pengasuh paling alternatifnya dipanggil itu walinya. Nanti urusan biaya urusan saya. Mogoknya kenapa itu? karena biasanya kan pertama nggak terasa ya. Dari bersama kami. Adaptasi lah gitu di bulan Juli Agustus September itu ya
Pertama kendala sosial ya. Tapi tadi ada biaya. Kendala orang tua, kalau orang tua ya ke pondok masa karena ini nggak bisa melanjutkan, terus biaya juga besar, akhirnya ada seperti itu lah. Tapi sama saya kan sharing ke pengasuh, nah itu walinya dipanggil gitu. Supaya nggak usah mikirin gitu lah, gitu. Tetap jalan aja gitu. Jadi ada potensi tadi ya Pak, juga karena biaya dan sosial. Tapi kalau misalnya kalau biasanya di pondok itu kan misalnya ada sosial apa yang buat Ini sih sedikit tapi dipenuhi itu ada Ketika banyak orang anak yang melarikan diri ya. ya paling sih minggat itu istilahnya minggat karena dia hubungan sama temannya kemana Lagi gitu ya. Kalau minggat itu gimana? Disuruh balik apa dia dikasih tawaran? ya disuruh balik ke pondok nanti di apa namanya tidak sesuai hukuman tasir namanya. Oh. punishment. Oh, dia minggatnya kemana Pak? Ya langsung ke rumah. Ada rumah. Kadang malah ada yang nonton konser itu aja. Tapi sih kalau yang nonton konser di tengah jalan kecegat sama keamanan itu, kamtip namanya. Oh, Biasanya kena sama keamanannya, keamanan pondok itu. tapi untuk misalnya minggat karena masalah berantemnya itu saya kan Pak oleh pondok tim supaya Saja. Biasanya kalau yang dilaksanakan itu kita pertama mintai keterangan dulu sama anaknya, kamu nakalnya sama siapa. Kita kan punya cara sendiri. Kita biasanya kan kalau di umum itu kan kalau anak lapor takut diancam. Ya. Kalau kita punya jurusnya sendiri. Jadi kalau anak udah lapor, ya mereka sudah malah damai kayak jadi teman sendiri itu gitu. lapornya kemana? Lapornya ke kalau nggak ke Tasu ya ke pengurus keamanan, kalau nggak ke lurahnya. Nanti kita yang nyelesain kedua persoalan anak-anak itu. Karena kunci kita sih bisa menangani itu karena ada laporan gitu. Kalau nggak ada laporan nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi nggak ada pengawasan. Oh, sangat ada. Tetap ketua kamar itu yang biasanya yang sampai apa namanya urgent banget itu loh, Pak, yang harus sampai lapor gitu. Itu yang harus adanya laporan yang apa namanya mendalam gitu ya. jauh ya Karena kan biasanya gini, anak-anak yang entah di pondok atau sekolah umum ya yang nggak mau sekolah kan karena ada masalah temannya di apa segala macam itu kan harus diselesaikan. Ada kasus nggak Pak ketika misalnya anaknya nggak mau pindah ini keluar Alasannya kan anak kelas tujuan itu yang baru mengenyam di pesantren kan kaget juga gitu. Yang biasa malah di awal ya di awal banyak karena kaget ya. adaptasi Terus dia terus setelah keluar dia kemana? kita kasih dari MTS ya paling di surat pindah tujuan kemana gitu. Jadi dari sekolahnya itu ya Sekolahnya. pindahkan gitu ya. Kan nggak mungkin sekolahnya tetap di situ. Jadi tetap ada di sana. ada namanya rata itu Sebetulnya yang mungkin dia nggak cocok kan di pondoknya. Artinya ketika dia berpisah dari orang tua tinggal di pondok bukan mungkin ya. Kalau sekolahnya kan mungkin sama dengan sekolah yang lain. Soalnya kalau di pondok kan dia melaksanakan apa-apa sendiri. ya masalahnya di adaptasinya di situ ya. Dan apa namanya anak semuanya pun nggak terlahir dari lingkungan yang semuanya apa namanya kuat, ada yang kadang cengengan kayak gitu, itu yang begini. Karena anak sekarang belum bisa makan disediain di pondok kan nyuci sendiri kan ya. Ini ya nggak ini nggak Kalau anak saya kan udah saya cuci otaknya dari umur kecil. dari kecil jadi dilepas ya nggak minggat ya Bu ya. Kalau rumahnya dekat tuh masih minggat. Iya padahal tinggal gampang. Tahu jalannya. Berarti kan ini ya setelah ini nah ini banyak nggak Pak yang mengalami gagal beradaptasi? PT kembangan Kalau presentasi yang nggak terlalu banyak lah. Misal kita kelas 7 aja nerima 600, kalau yang keluar hanya puluhan, nggak sampai ratusan.
Enggak sampai 100. Palingnya itulah 30 mentok-mentoknya paling banyak. Mulai yang laki-laki dan perempuan. Dari 30 dari santri yang daftar itu sekitar 375. Itu kebijakannya PS kan 375. Jadi sedikit. Usaha itu tetap ada ya. Tapi dipastikan bahwa anak itu tetap sekolah. Tetap sekolah. Dari dibantu sama sekolah intinya dicarikan, terus dikomunikasikan dengan sekolah yang mau dia pindah, kayak gitu. Terus dibikin surat jadi lanjut. Kebetulan kepanjenengan kan ada sekolah formalnya. Jangan tahu melihat mendengar atau ada informasi bahwa belum banyak pondok pesantren yang belum hanya didasarkan daftar di sekolah. Kalau yang di luar ini Pak, pondok saya, setahu saya di UKTC sendiri ada. Tapi pondoknya itu ada ijobnya. Pondoknya ada ijobnya. Kalau yang sekolah kayak Darul Aqsa itu ya udah di Kemenak udah ada. Saya ngajar di sana. Oh, di Darul Aqsa ya udah jelas tertata. enggak maksudnya lembaga pendidikan. yang diajak itu tahu maksudnya. Cuma ini ternyata enggak sekolah. Ada di sebelahnya pondok tuh Nurul Quran itu hanya salah satu. Tapi yang sekolah itu sudah sama dengan Darul Aqsa di sekolah di sini. Oh gitu. Karena berdekatan. Dan juga di pondok saya juga ada yang sekolah di sini, ayahnya ada baik itu. Tanyakan teman-teman di Tapi ada nggak yang kayak salah saja itu? Memang mereka salah itu, menurut Quran salah basicnya. Tapi Malah anaknya nggak sekolah. Kalau dia nggak ini nggak sekolah. Kalau yang mau sekolah ya dipersilakan. Biasanya kalau MTS Darul Abror ataupun SMK Darul Abror, dia ke Madrasah Aliyah Tinggi sekolah. Tapi kayaknya nggak sekolah. Iya. Gimana? Kalau saja itu tanpa Kalau sekalinya nggak tahu itu banyak gitu. Memang mereka itu memang basicnya salah sih. Basicnya itu salah, murni salah. saya berpendapat karena ini walaupun ada tingkat kabupaten provinsi makanya diteruskan pendidikan Itu lebih ke pengasuh dan pengasuh. Kalau mau dan langsung dari kawan. tapi pengasuhnya juga semuanya di pesantrennya saja. Iya. Mungkin betul-betul pesantren yang sekolah. Oh, satu nih. Kalau Darul Aqsa kan Gusninya semuanya sarjana semuanya. Jadi kan memang ada rencana sekolah itu dipersiapkan dari dia mau berubah apa Mereka itu masalah jadi memang salah sih sebetulnya ada sekolah itu tetap tidak hidup. Tapi kan ada IC-nya masih pada sekolah kabupaten. Ada di ungkapan pesantren itu kan kalau itu pincang. Menggapai sesuatu itu agak susah. Berarti kan ini bisa dikomunikasikan kampanye ya, kayak yang salah murni itu ya, itu agar ya kan dalam masyarakat kan juga adanya di desa ya karena itu syarat menentukan. Kalau anak macam ini mungkin dialihkan untuk dia dilatih untuk berketerampilan motor kan bagus Pak. Nah nanti kalau sudah punya itu baru dibawa ke PKB. Saya pikir itu salah satu solusi yang ini Pak. Jadi jangan maksa ke PKBM dulu kalau misalnya memang dia karena latihannya di PKBM itu. Nah kemarin malah gini Pak. Saya sudah untuk yang betul Pak. Saya kemarin sudah menyampaikan termasuk pada UNICEF itu bahwa bagaimana PKBM itu mengembangkan semua aspek pendidikan non formal Pak, bukan hanya kejar pakai, bukan hanya kesetaraan, tapi juga pelatihan keterampilan. Nah, bahkan saya sudah ini Pak, dengan sekolah SMK itu, saya sudah ngomong Pak, karena kalau misalnya PKBM harus punya alat, misalnya otomotif, punya apa kan mahal Pak. Nah, saya sudah menyampaikan ke teman-teman di SMK, mereka mau Pak kerjasama Pak.
Jadi katakan misalnya di Kembangan, Pak. Di Kembangan ini ada 10 anak yang kepengen tampilan otomotif. Nanti kita linkkan misalnya dengan SMK yang ada di sini. Dan mereka sudah mau, Pak. Jadi di PKB itu mau dipasang di mana, Pak? Nah, ini tahun ini 2023 ini kita sudah buat rumahnya, Pak. iya, Purbalingga memasang berapa persen minimal? Nggak ada minimal. Jadi itu tergantung. Kalau di Brebes minimal 4%. 4% dari anggaran apa ini? Dari yang dari bantuan pusat tuh. DD. Kalau DD mungkin 4%. Jadi kalau di sini kan 1,4 atau 1,5. Berarti kalau 4%-nya berarti 60 juta. Iya. Boleh sih, dari awal boleh. Oh ya, boleh. Kalau di untuk kelulusannya. Nanti ini saya 4 desa ini sudah mengalokasikannya. Kolaborasi dengan kampus. Yang 8% itu kan sebagian digunakan untuk penanganan ATM. Cuma memang kalau menggunakan angka rigid, kemarin untuk COVID persenan minimal. Harusnya minimal. ya, jadi mengalokasikan dari yang kemarin kan komposisinya ya 460, 32, 8 ya. Paling tidak ada 5 desa loh, Pak, yang sudah ada pangnya. Kemarin kan saya muter itu, Pak. Saya masih pulang dia. Enggak, Pak. Itu banyak yang sudah tidak pulang. Nah, kalau nggak pulang itu kan nggak pulang dari desa itu. Nah itu nggak tahu kemana, kadang-kadang katanya sebulan pulang, 2 minggu pulang, tapi nanti ya pergi entah kemana. Orang tuanya nggak peduli. Pang bersolawat kan. Kita harus solawat nih. Oh dia solawat. Kalau pakai ini. Ada yang anak Bobosari itu diancam sama komunitasnya, Sama gengnya loh. Iya. Karena itu geng itu. akhirnya dititipkan di Pakdenya di Sumatera, Pak. Stop. Karena yang diancam keluarganya malah. Jadi tuh itu juga termasuk daerah apa ya, di TKI juga miskin. Cuman kalau di sini bilang enggak kok di sini nggak miskin ekstrim. Terus yang dapat bantuan itu ternyata namanya memang banyak, tapi itu ternyata yang di situ orangnya udah meninggal, yang udah meninggal sudah itu di situ lah. Tapi tuh ternyata terus di kabupaten lain lagi nih di Wonosobo dari PKH-nya sendiri kan itu kan kemarin yang kita bantu PKH. Jadi pendanaan PKH ini sebenarnya sudah updating data setiap bulan itu udah disetor ke kabupaten, di kabupaten untuk disetor ke pusat. Tapi dari pusatnya enggak itu sebenarnya kasihan juga sih, pendamping PKH itu juga kasihan. Jadi mereka kan sampai ke pelosok-pelosok yang ada yang kehilangan ketinggalan langsung. Iya, padahal tuh udah setiap bulan. Itu maksudnya Iya, jadi data asli mengangkat. Jadi itu sampai gitu. Banyak yang desa kan juga banyak yang soalnya nama yang udah keluar bantuannya kan harus diambil. Kita hanya kalau nggak ngambil mereka yang gitu. Kalau yang ATM kan salah satu faktornya kan karena ekonomi dan kemungkinan kan kalau yang kedepannya itu ada yang Itu karena kalau kota Ayo. bulan mbaknya dari Banyumas. Saya daerah timur aja nggak usah. Solo Karanganyar, daerah perbatasan kan. Saya marahin. saya ngomongnya katanya pegang. Ngomongnya seperti itu sudah pelan-pelan kan itu. Iya, atau kamu yang terlalu pelan ya. Asli.
ke depan kegiatan ke depan lagi itu Ya mungkin kami nanti mungkin ya istilahnya memberi masukan nah besok supaya nanti pengambilan data ya seharusnya mendapat perlu dibantu ya itu lebih diinginkan lagi gitu. Nah biar lebih tepat sasaran. Ya untungnya di sini pemerintahnya sih sangat mendukung ya apa yang kira-kira kurang kasih karena memang ada yang baru satu yang memiliki tapi kan kembali lagi lah lebih juga ada yang punya sponsornya. Oh ya, yang jelas ya faktor-faktor dari situ ya itu yang tadinya nggak berani karena nengok TV udah ada contohnya sih jadi berani menurut saya seperti itu. Faktor luar paling kuat mempengaruhi memberikan impact. Kalau ini nggak baik, tapi kadang-kadang kan orang menerimanya beda. Ketika meraih APF tadi kan ada yang beragam ya, ada yang 3 kali, ada yang tergantung. Nah ketika bilang iya itu masuknya ke langsung bisa masuk ke PKB atau menunggu tahun akhir kedua kali. Karena di tim agen ini yang wakil ketua ya itu dari yang punya KPM ini, jadi benar-benar lebih leluasa gitu ya. Kita bilang iya, nggak usah nunggu tahun ajaran selanjutnya ya. Kan mungkin kan lama ya, kan ada komplikasi ketika iya nanti ternyata ketika ini bilang iya, besoknya udah menikah, udah ada keluar kota tuh gimana? ada yang langsung bisa ditampung ya. Ketika membentuk kategori untuk kembali ke sekolah karena dari sekian itu yang di depan jawab oke iya tapi ternyata hanya beberapa. Ada yang sudah lulus? Baru tahun ya? Belum diinformasikan oke kan bisa masuk ke Ini kelas berapa? Kelas 2, usia berapa? 14, berarti paket B kelas 2 ya? Itu sempat terhenti 2 tahun ya? 1,5 tahun ya? Dari SD nggak melanjutin kenapa nih? Oh, dari SMP baru kelas 1 berarti? Kelas 7 selesai, berhenti, dulu kenapa? Nggak bisa gitu? Malas pengen di rumah aja gitu ya. Itu berarti tahun berapa ya? 2019 pas COVID kemarin. Itu berarti rata-rata COVID ya. Terus berhenti setahun terus melanjutkan di BKBM. Itu yang ngajak siapa? Keluarga, disarankan keluarga ngajak di BKBM yang bisa dan aku sendiri juga ada minat ya yang meneruskan ide. Kasih di Radit dari ini Radit tetap semangat bisa melanjutkan terus sampai kelas 12 dan disepakati selesai jadi jangan sampai apa itu karena malas itu harus diperangi supaya apa kita tetap tegar gitu, tetap semangat menjalani hidup. Kalau kita semangat menjalani hidup sukses itu, kalau sukses nanti kamu ngerasain sendiri. Jadi harus adik kelas berapa nih?
Kelas 8. Ini usia berapa? 14 oh, sama. Berarti sempat SMP kelas 1. Terus terhenti di 2019 kemarin berarti ya. Itu kenapa sih? Oh, menyambut kerja kejar daerah orang tua. Itu orang tua. Karena setelah ada COVID itu bergeser ke sana ya. Sini kembali lagi ke kampung halaman. Terus setelah itu ada PKBM, kemudian ada kesempatan masuk lagi gitu ya. Sekarang sekolah sambil di rumah gitu ya. Orang tua masih ada semuanya gitu. Orang tua tapi di Kalimantan. Nah, di sini semuanya kembali. Punya kakak juga. Adik SD ya. Kotega ya. Ini tetap terus sampai selesai ya. Di rumah tetap semangat. Kasih contoh adik-adik yang kecil-kecil. Kalau kakak-kakaknya ini pada malas sekolah, adik-adiknya apalagi gitu. Kalau orangnya malas sekolah, nggak bagus kan gitu ya. Nah, terima kasih. Ini adik sampai pada putus sekolah atau tidak sekolah yang kemudian pada sampai hari ini adik-adik seperti apa kondisinya, tolong berikan informasi sampai mungkin Bu Allah bantu pendatang di luar tempat ini ada nggak? Bu Allah ada. Dua-duanya Bu. Oh, Yang satu kelas sampaikan sebisanya aja gitu ya. Itu saya mulai aja dari yang itu tentor ya, tentor atas nama seluruh tentor dari PKBM. PKBM-nya sama dengan apa itu bagaimana? Sentosa ya. Oh, Sentosa itu berdiri di kecamatan apa ini? Bukateja atau di desanya sini? Di Bukatejanya ya berarti ya. Kecamatan Bukateja, desanya Desa Kembangan. Enggak, ini PKBM-nya Sentosa di mana? Kembangan. Di Kembangan ini. Oh, berarti di desa ini. Di desa ini. Berdiri sejak kapan ini? Kurang lebih. Sudah lama. Sudah lama. Oke. Bergabungnya? Baru 2 tahun. 2 tahun ini ya. Ini kejar paket A, B, C, B ya. Itu adanya Sentosa sampai C juga. Enggak sama. Oh, sampai juga. Posisi adik ngajar apa sih? Ibunya ngajar apa? Saya PKN. PKN itu pembelajarannya diberikan setiap seminggu berapa kali? Sekali. Oh, untuk mapelnya ya. Kalau pembelajarannya seminggu 3 kali. Sabtu minggu aja. Jam-jamnya? Sore. Kalau Minggu pagi. Minggu pagi. Oh, Sabtu Minggu sore tapi ya. Berarti jam efektif sekitar 2 jam 3 jam. Oh gitu. 2 tahun berjalan. Ini posisinya dari ibunya sendiri tamatan apa? S1. Sama S1. Oh, iya. Sejauh ini apa ya? Yang diberikan itu sesuai dengan kurikulum yang bagaimana cara menyampaikannya? Ada kurikulum tersendiri ya, yang sesuai dengan Dikbud atau kurikulum yang fleksibel? Fleksibel ya. Yang penting pelajaran tingkatan SMP itu kelas 1, kelas 7, 8, 9 itu ya. Harus paling tidak guru itu mengikuti beberapa mapel yang ada yang berlaku sekarang itu ya di sekolah formal gitu ya. Itu paling tidak masuk ke sana gitu ya. Itu jumlah siswa satu kelas ada berapa? Sudah mesti sih Pak. Ya mesti ya. Setiap tahunnya berubah ya. Untuk yang Juga saat untuk sekarang kehadiran juga tidak mesti ya. Iya. berangkat semua. Iya. Itu cara mendapatkan siswa gimana ya? Kami dari PKBM nanti biasanya ada koordinasi dengan guru BK di masing-masing sekolah. Nanti dari PKBM mengkoordinasi dengan guru, contoh yang kerja paket C, nanti kita koordinasi dengan guru BK yang ada di sekolah formal, nanti melihat siswa yang tidak melanjutkan, nanti dari kami PKBM menghubungi siswa tersebut.
yang tidak putus-putus itu langsung dijemput gula gitu ya, dijemput gula ditawarkan. Jadi ya mereka yang PKBM kebutuhan berapa aja? Gratis. Gratis ya? Ini ketua penyelenggaranya. Iya Pak, kita mau aja secara teknis pembelajarannya saja. Soalnya Bapak kan tadi mungkin di dalam secara pengelolaannya. Berarti posisi siswa sudah mendapatkan sesuai dengan mapel-mapel yang ada ya. Untuk posisi ada berapa dulu ya? Untuk semuanya loh Bu? Semuanya? Berapa? 12. 12 ya. Mapelnya itu sesuai dengan muatan semuanya ya berarti. Ada nggak yang dari PKBM yang sudah mendapatkan insentif? Kalau yang dari APBD nggak mesti Pak, sesuai dengan kuota dari kabupaten. Kalau APBN ada ya? APBN Ada POP-nya? oh paling dari POP ya. Dari POP kan. Kalau apa itu APBD kan insentif tersendiri ya. Kalau bosnya kan tetap berdasarkan pada APBN ya, karena anak usia di bawah anak sekolah kan ya, yang kecuali DTS Pak ya, kecuali DTS sudah itu kan kewenangan dari APBD ya, yang DTS 2 kali kan. Ya, itu mandiri ya, jalur mandiri berarti bayar itu, kecuali anak yang sekolah mendapatkan dari desa sendiri menganggarkan bantuan itu berarti kuotanya Pak ya. Kalau belum ya, dari desa sendiri untuk anaknya yang warganya yang tidak sekolah kemudian masuk di PKBM itu diberi bantuan tidak? Kalau anaknya dialokasikan oh berarti rencana, berarti ini belum Pak ya, ini baru ada berencana. Terima kasih ya karena banyak sekali. Adik, namanya siapa? Said putus sekolah di kelas berapa? SD? Kelas 9, itu kelas 2 MTS. Oh kelulusan MTS. Setelah itu sekarang bisa pakai C. Oh bisa pakai C. Ini sekarang usia berapa? 17. Oh berarti sempat mau ke 1 tahun. Tahun 2016 ya, ini 17 ini berarti baru masuk ya. Itu belajar pakai C baru kelas 10. Kelas 1 ya. Kelas 11. Oh berarti cuma hanya langsung dulu kan di MTS terus kebetulan koordinasi langsung saya daftarkan di PKBM karena apa motivasi ke PKBM apa? Halangannya apa? Masalahnya apa? Kawangan. Padahal itu kan sekolah kan juga gratis juga. Kan di sekolah kan ada dana bos. Tapi kenapa milih PKBM? Punya kakak? Lulusan apa? SD. Oh, SD. Zaman dulu. Ya ini mana yang dipindahkan yang 12 ini harus lulus. Ini berarti kelas 11 tinggal setahun lagi ya berarti. Dulu. Iya, Sekarang ini yang diberangkat yang 12. Pak, umur berapa? 17 sekarang ya Mas? Kelas 11 sama ya berarti ya? Ada C. Dulu lulusan apa? MTS, SMP? MTS. Alasan apa? Kan bisa langsung masuk aliyah. Itu kok langsung lari ke PKBM alasannya apa? Lebih nyaman gitu ya? Lebih nyaman ke PKBM-nya, lebih mudah ke PKBM. Lebih mudah gitu ya, kan sama-sama lulus dan mendapatkan jasa gitu ya. Kalau lewat jalur formal bisa jadi masih banyak syarat gitu ya. Kakaknya sekolah terakhir? Kakaknya punya kakak? Lulus apa? MA. Oh, berarti ya. Punya adik? SD, SMP? MI. Bapak Ibu ada ya? Berarti sebenarnya dulu itu kelas apa itu umur 15 lulus MTS,
kelas 16 langsung masuk nang PKBM. Berarti posisi jemput bolanya PKBM mengidentifikasi anak-anak yang kiranya tidak melanjutkan gitu. Kebetulan kan saya di MTS-nya ditanya, jadi kan saya yang Tahu kira-kira mau melanjutkan enggak? Ini cara pencegahan. Ini kan informasi dari strategi pencegahan ya ternyata bisa kerja sama betul-betul. Adiknya namanya masih Randy ini usia berapa? 18 tahun. Oh, di paket apa sih? Paket kelas 10. Oh, berarti sempat berhenti 2 tahun. Itu dari MTS SMP. Asli sini? Asli sini. Posisinya adik dulu apa? Sampai 2 tahun tidak melanjutkan. Langsung kerja atau gimana? Bisa sampai di rumah. Di rumah kalau ada kerjanya Kerja, kalau enggak ya di rumah gitu ya. Terus minatnya ke melanjutkan ke paket C itu apa? Pengen melanjutkan ya, bisa menyelesaikan gitu ya. Dulu alasannya nggak melanjutkan apa sih? lebih enak di rumah sih. Gimana? Lebih enak di rumah. Lebih hemat di rumah. Sekarang sudah timbul lagi motivasi ingin bisa juga lulus gitu ya di SMA ya. Ya karena nanti bagaimanapun semua fasilitas negara, semua pekerjaan itu minimal harus SMA. Itu nanti kalau pabrik-pabrik di industri manapun, pekerjaan dimanapun minimal harus SMA. Kalau tidak bisa menuntaskan nanti juga terhambat mencari pekerjaan. Terus persyaratan di mana-mana kalau mau mengajukan apa juga persyaratan terbatas harus pendidikannya minimal paling tidak SMA. Nah ini tinggal sedikit lagi diteruskan aja jangan sampai nanti yang penting ini menuntaskan sekolah itu ya deh ya. Jadi kakaknya ada ya? Nggak punya adik, nggak punya juga. Apa? Punya sekolah apa? Belum sekolah, masih balik. Nah, bapak ibu masih ada ya. Oke, bapak ibu kerja semuanya ya. Dia sebenarnya mampu ya, cuma tinggal adik sendiri bisa melanjutkan. Kenapa dulu tidak memilih sekolah formal aja? Karena pengen fokus kerja dulu. Oh gitu. Kalau sekolah kayak gini kan gampang sampingan lah. Nah, sampingan. Ya pokoknya sekolah dulu lah, tuntaskan dulu karena nanti bisa berubah. Kalau nanti sudah ada ada fokus lain malah sekolahnya gagal. Ini dikejar dulu. Saya pakai kan sekolahnya hanya Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat bisa untuk pekerjaan yang lain, mencari-cari informasi yang lain. Di PKBM sendiri ada bekal keterampilan apa? Belum ada. Keterampilan apa Bu yang diajarkan? perusahaan sama mobil. Yang jelas ada keterampilan ya. Untuk TI nggak ada ya. Komputer semua ada. Menjahit betul. Terima kasih. Ini Sentosa semua keren. Kalau adik namanya Asis umur berapa? Umur 18 tahun, sekarang dikejar paket kelas 10. Berarti sempat berhenti 2 tahun itu karena apa dik? capek Pak. Capek? Pengen berhenti gitu aja ya. Bapak ibu ada ya? Ada ya. Apa mungkin karena waktu itu nggak sekolah karena nggak ada biaya atau gimana? Biaya ya ada sekolah tapi saya nggak apa-apa. Oh gitu ya, berarti dalam diri sendiri ya motivasi ya. Oke, motivasi ya. Desta yang itu ya, yang suka. Desta umur berapa? 14 tahun. Sekarang kerja B.
Ini sama ya? Cek kelas berapa tadi? 10 lah kan, baru model 2 tahun ya. Dulu karena apa? Motivasi ya? Apa? Motivasi dia. Dulu memang kepengen berhenti gitu ya? Terus ini tunggu lagi, pengen melanjutkan lagi ya? Bapak Ibu ada ya kerja ya? Motivasi yang besar. Kalau adiknya tadi desa gimana? Itu nomor berapa tadi? 14. Ini berarti posisi kelas 8 mau lulus berarti ya. Dulu kok bisa sampai PKBM habis SD enggak ngelanjutin gitu di rumah setahun, setelah itu ngelanjutin di PKBM. Sekarang di PKBM kelas berapa? Kelas 8 ya. 8 berarti kelas 2 itu ya. Dulu kenapa bisa dari SD nggak lanjutkan SMP? Bapak Ibu ada? Bapak Ibu sendiri? Dua-duanya? Oh, punya saudara? Kakak? Adik? Kakak itu lulus apa? Apa SMK? SMK. Oh, SMK. Adik masih? Masih juga ya. Sekarang ya, kok bisa kembali sekolah lagi itu dari kakak atau dari dia sendiri ya, ingin lanjutin ya. Bayar nggak ini KBKBM? Gratis ya, tinggal masuk aja ya, Sabtu Minggu ya. Kalau kok seragam-seragam kayak gini terus bayar? Belum tahu. Yang penting dapat fasilitas dari BKBM-nya gitu ya. Terus sekarang ikut kakak berarti? Gitu ya. Sambil kerja enggak? Belum ya. Ya nanti diterusin aja. Ini kan 1 tahun lagi kelas 9 lulus. Kan langsung ambil pangkat C sampai kelas 12 baru sambil berjalan sambil mencari informasi, cari pekerjaan, kesempatan, karena nanti bagaimanapun kebutuhan lulusan SMA itu sangat. Nah ini motivasi, jangan salah pergaulan, kemudian nanti kalau itu enak kemana-mana, paling tidak aman alhamdulillah, aman, sambil cari-cari peluang, kemudian cari-cari informasi, kemudian nanti akses pergaulannya, terus keterampilannya belajar di mana saja. Misalnya apa, senangnya apa, senang bengkel, senang listrik, senang apa gitu ya, itu dipelajari nanti suatu saat itu ya. Yang penting jangan kecewakan kedua orang tua, kemudian balas di orang tua ya atas kesuksesan kamu. Jadi harus sukses biar orang tua di sana juga semangat. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan orang tua kecuali anak itu sendiri, kesuksesan anak. Jika anak sukses, orang tua dengan sendirinya itu di sana akan makanya dia di start yang sabar pokoknya menghadapi kehidupan apapun itu rintangan jalan. Yang penting ini pendidikan, dengan pendidikan semuanya itu seperti tongkat di dalam kegelapan semuanya akan bisa dilalui. Itu juga kehidupan itu butuh ilmu. Kalau orang yang berilmu tahu caranya, tahu jalannya, tahu kemana itu arahnya. Hidup seperti itu. Hidup ini kita kalau nggak ada ilmu bingung, nabrak sana salah pergaulan, nggak ngerti filternya. Nah, ilmu itu filter Anda menjadi cahaya kegelapan. Hidup di masyarakat itu kan seperti beragam macam-macam ya, tapi dengan ilmu bisa cari solusinya, cari keluar. Jadi ya desa tetap semangat. Ini masih di desa, namanya Mas Bambang. Iqbal. Oh Iqbal. Ini Iqbal usia berapa? 15 tahun, kejar paket B kelas 8. Waduh berarti 15 tahun. Sempat berhenti 2 tahun.
15 tahun ya? 2 tahun ya. Ini karena apa nih? Capek. Oh berarti bapak ibu tapi ada yang pengen berhenti setelah SD pengen berhenti gitu ya. Dulu tahu masuk PKBM itu melalui siapa? Teman, saudara, orang tua, teman. Oh, itu diajak teman ya, ikut PKBM sana nggak bayar gitu ya. Terus pembelajarannya di PKBM gimana? Enak ya, fleksibel ya. Kadang apa itu modelnya nggak seperti sekolah formal ya. Tapi bisa lulus dan mendapatkan ijazah seperti mereka yang lulus gitu ya. Jadi motivasinya dari dulu ya, ingin sekolah seperti yang lain. Ya nanti sama kita, ambil temennya bisa diselesaikan satu minimal dibutuhkan. Lulusan SD SMP kesulitan kalau nggak punya modal gede, itu orang tua kaya nggak punya keahlian susah. Ijazahnya nggak laku, nggak punya keterampilan, nggak punya modal kan susah. Kalau modal Anda itu hanya ijazah SMA, yus gunakan, kejar itu jadikan modal untuk mencari peluang itu. Di samping menambah ilmu, menambah teman kan gitu. Kalau nggak ikut PKBM kan sampai nggak kenal teman-teman, menambah teman kan itu kan jalan. Antara teman-teman kalian ada yang itu ya dia banget ya. Yuk, ini sama adik siapa namanya? Hitmam usia berapa? 16 tahun, kelas belajar paket B ya? 16 tahun berhenti SD ya? Setelah SD berhenti 3 tahun. Punya kakak? Bapak ibu masih ya? Itu dulu apa? Kenapa? Bisa, setelah selesai SD udah gitu ya? Tapi orang tua kepingin melanjutkan nggak? Dorong nggak? Tapi dari siapa tadi? Imam sendiri nggak mau gitu ya, nggak bersekolah waktu itu ya. Nah ini yang jadi masalah, adik ini tahu-tahu ingin sekolah itu apa alasannya? Melihat teman-teman gitu juga ya, teman-teman tuh pada sekolah gitu ya. Yang dulu yang memberikan informasi siapa? Teman-teman juga. Oh gitu ya, dari omong-omong teman-teman sekolahnya di sana gampang, cuma jadi fleksibel, nggak terlalu keras, terus apa nggak bayar dan seterusnya gitu dia. Jadi bisa ikut teman-teman. Ya baguslah. Pokoknya ini kan usia 16, masih usia sekolah, digunakan orang tua maupun masing-masing. Dan bisa ikut orang tuanya tidak ada tapi masih semangat. Nah itu kesempatan tidak terulang lagi. Otomatis nanti kalau sudah dewasa susah, makanya ini dibangun supaya cukup dulu sampai kelas 12, terus kemudian apa nih bergaul yang benar, teman-teman yang rajin, teman-teman yang kuat, yang nanti ini tarik tergoda kan. Kalau kumpul dengan orang yang wangi kan kambunan minyak wangi nih, mampu ya nggak mungkin. Kalau kamu kemudian mampu pemberan kan nggak mungkin, pasti mampu wangi jika sama kumpulannya beres tetap ya, makanya harus dijaga kumpulannya kan. Orang tua mendukung ya. Di sekolahan ini penting gitu buat kamu deh, penting diteruskan dan sampai lulus di kelas 2. Terima kasih. Ini ADE namanya apa? Hansel ya. Usia berapa dia? 16. Sekarang paket kelas 9 mau lulus berarti ya? Oh berarti kakak tingkat ya. Umur berapa? 16 berarti dulu sempat terhenti berapa tahun? 3 tahun. 3 tahunan ya. Kenapa sih? Masalah berjalan. Ya, ini sudah berjalannya
mudah-mudahan gitu ya, semangat seperti itu. Banyak yang kita temukan di lapangan-lapangan Mbak, lupus macam-macam kayak gitu. Kadang-kadang mereka rata-rata apa? Salah pergaulan. Ibunya kasihan ngantuk nangis-nangis, itu anaknya jadi anak pang di sana. Kemana-mana kembali, masih ingat ibunya, masih kadang ingat setahun sekali. Kan kasihan ibunya yang melahirkan, yang merawat, yang mengandung. Nah, ini adiknya posisi apa? Salah pergaulan posisi waktu itu, terus bisa kembali ke sekolah itu karena apa? Disuruh mama, ibu ya, orang tua ya. Diingatkan orang tua, lama-lama jadi orang tua selalu mengingatkan, dan pada akhirnya bisa untuk bisa kembali ke sekolah PKBM gitu ya. Berarti posisi masih punya kakak lulusan apa? SMP. Nanti kan ke 9 sudah tidak lagi sambil cari info kerja, sambil teman sana peluang, kan sambil sekolah. Saya dulu juga gitu, sekolah saya cari, ketika sudah saya kerjakan bisa bertambah kerja, kan lumayan. Setelah saya lulus malah bisa selesai. Saya dulu gitu, saya sampai bisa S3 itu gitu. Dulu saya nggak bisa loh, nggak mampu, tapi saya harus sekolah. Setelah itu sekolah sambil kerja. Saya ngangkut pasir kayak gitu pernah, air juga apa itu, ngambil air, padi, musim padi, kayak gitu semua saya jalani. Tapi kan teman-teman saya nggak sadar bahwa saya sampai menyampaikan teman-teman saya itu kurang sadar. Tapi ya harus semangat. Makanya saya ini ceritakan supaya apa, impian cita-cita itu bisa terwujud kalau kita sendiri harus berproses, jangan pernah menyerah gitu ya, cari pergaulan yang benar. Kalau sudah bisa membedakan, alhamdulillah, disyukuri. Cara mensyukuri tadi membatasi. Jadi kalau ketemu teman yang apa mabuk kan dia kena mabuk, kita kehilangan, tidak apa-apa karena kehilangan yang jelek kan nggak nyesel. Tapi kalau kehilangan yang lebih baik untuk masa depan kan rugi kita kan gitu ya. Nah itu dari dulu Bapak Ibu mendukung, apalagi ini sudah timbul lagi, pelihara gitu. Komen fokus kalau sudah kelas 9 teruskan. PKBM mendukung, negara mendukung, tidak bayar. Oke, terima kasih sekali ya. Ini adik Rosi. Oh, Rosikun umur berapa? 17. Ini kelas paket apa? B. Kelas B. Empat. Jadi mulai sempat terhenti 3 tahun, 4 tahun. 3 tahunan ya. Dari SD dulu Bapak Ibu ada ya tapi. Musa kakak lulusan apa kakak? Adik. Berarti dulu nggak neruskan kenapa? Nggak bisa bayar? Ya. Nggak cocok sekolahnya atau gurunya? Oh, nggak cocok sekolahan SMP-nya? MTS? SMP PGRI? Oh, SMP PGRI karena nggak cocok sekolahnya gitu ya. Terus akhirnya nggak ada minat untuk melanjutkan ke sekolah itu. Ini di Rosikun ini posisi Rosikun ya panggil Rosikun ya. Di Rosikun ini posisinya umur 18 tahun. Ini kok bisa 3 tahun langsung bisa mulai lagi SMP kan? Lihat tuh, itu gimana tuh motivasi? Orang tua, kedua orang tua, ayo sekolah. Orang tua mengharapkan anaknya lebih baik dari orang tua. Kalau orang tuanya SD ya paling enggak anakku bisa lebih tinggi gitu ya. Terus ada masalah lain selain ketidaktertarikan kepada sekolah. Terus apa ini bisa sekolah lagi. Terus impian dari adik apa? Sekolah itu berarti sampai sekarang sejauh ini itu bagi adik seperti apa? Penting ya. Dan apa itu menambah wawasan ya, menambah pencerahan.
kasih ini Pak Presiden, mudah-mudahan terus bisa melanjutkan. Baru mulai yang terpenting pesan dari pemerintah, jangan sampai salah sasaran, karena pergaulan itu cepat seperti virus, seperti bakteri. Jadi terus semangatnya. Yang maunya nggak ngerokok jadi ngerokok, yang maunya nggak minum jadi minum. Salah, yang maunya bisa digunakan untuk ngaji, untuk belajar, akhirnya nah ini nanti sambil mencari pekerjaan, sambil tanda apa yang bisa untuk tujuan yang penting bisa mencari. Gitu. Terima kasih. Ini adik siapa? Misalnya Ian. Di Ian ini usia berapa? 17. Oh, 17. Paket apa di sekarang? Paket B kelas berapa deh? 8 ini ya. Oh, iya. Ini Bapak Ibu. Oh, terus punya saudara, kakak atau adik? Sendirian. Umur 17 tahun dulu setelah SD berarti nunggak sampai 3 tahun ya nanti 3 tahun. Nah, terus sekarang tinggalnya sama siapa? Enggak, artinya sendirian itu di rumah yang bapak atau di rumah ibu? Di rumah ibu. Ibu tapi masih ada? Masih ada. Ibu berarti tinggal sama ibu ya di rumah. Nah ini aku tertarik sekali di Ian ini. Di Ian kok bisa kembali yang memberi motivasi sama dia. Masa depan nanti kan akan keluar juga Bapak juga mosok mau membesarkan anak-anaknya kita sendiri kan nggak mungkin kan, berarti kan kita harus pintar dulu. Kalau kita dulu kita jadi seperti apa kan jelek lagi kan gitu ya, kita harus jadi baik lagi kan gitu ya dia. Berarti ini dari motivasi teman-teman terus timbul kemudian sekolah lagi. Ini sudah masuk berarti ya, sudah berapa bulan ya? Sudah setengah semester berarti ini ya. Belum baru masuk, tapi sudah sekolah lagi, sudah daftar. Ini mau berarti ya dia. Oh ya, selamatlah ini juga ya. Ini jaga karena perjalanan itu pasti menyeret. Yang sudah orang tua punya masalah, ya udah masalahnya orang tua. Saya punya kehidupan sendiri. Saya ingin melanjutkan kehidupan saya sampai dewasa. Saya punya masa depan sendiri, punya cita-cita sendiri. Ngapain masalah ini tak teruskan kan gitu. Masalah orang tua. Saya sendiri yang menjalani hidup adalah saya kan gitu. Kalau saya sakit siapa yang merawat kan gitu. Kalau saya terpuruk siapa yang mau menolong saya kan nggak ada. Saya harus bisa gitu ya, hadapi semuanya. Ini kemauan dan adik di jalan yang benar. 11 tahun hanyalah umur. Kesuksesan tidak bisa diukur dengan ini sampai kemudian menambah teman, pergaulan yang benar, kemudian sampai bisa lulus, terus kan bisa sampai sejahtera saja sambil cari pekerjaan stabilan sana sini untuk penghidupan. Jadi bisa, yang penting ada kemauan. Ada kemauan pasti ada jalan. Ada kemauan tidak salah pergaulan. Pasti. Kalau ada pergaulan yang benar, pasti kita benar. Pergaulan yang nggak benar, pasti kita nggak benar. Kan gitu. Yang penting, Dian tetap sabar menghadapi. Tidak ada nakoda kapal yang hebat kecuali nakoda itu menantang ombak yang besar. Itu juga, kamu tidak akan pernah bisa menjadi sukses kalau tidak ditimpa masalah. Sebesar apapun masalah itu adalah bagian dari proses kesuksesan. Itu jadi cobaan. Jadi adik ya, terima kasih sekali informasinya. Ini adik namanya Revan umur berapa Revan? 17 juga. Oh, sudah daftar juga di PKPM. Kelas berapa?
Ini SMA berarti kelas 11, kelas 12 ya? Kelas 11 ya? Di PKBM Sentosa juga? Kelas 11. Usia 17 berarti ini posisinya di Evan kan berarti dulu nggak model ya? Habis lulus SMP lanjut kejar paket C SMK pertengahan kelas 2 SMK putus, setelah itu melanjutkan di PKBM. Oh langsung gitu ya? Nggak langsung? Nggak, maksudnya kan hanya jedanya beberapa bulan kan di tahun itu kan langsung melanjutkan di kelas 11 ini ya? Ini kelas 11 kan PKBM-nya di PKBM kan? Terus kan itu dulu apa? Kenapa sakit atau kenapa? Oh nggak punya biaya. Sama biaya ya. Tapi orang tua masih ada ya? Punya kakak? Adik? Punya adik kelas berapa? Kelas 6 ya. Untuk kakak dan saya. Tinggal 1 tahun setengah ya. Tinggal 1 tahun kelas 3 atau kelas 12 ya. Di PKBM Sentosa. Masuknya berapa? Baru mau. Oh baru mau. Oh berarti kemarin itu barusan lulus dari SMK. Nah ini persoalannya adik kok bisa kembali lagi ke sekolah melanjutkan ke kelas 2 ini nanti di kelas 11 di PKBM sudah diterima ini positif ya. Itu yang memotivasi siapa nih? Diri sendiri, teman-teman, orang tua juga mendukung. Berarti selama tidak sekolah itu di rumah ya? Kan tinggal semangka lagi tahun nggak sampai lah tahun tinggal titik kan sebentar lagi itu terus mendapatkan apa tambahan modal buka peluang. Nanti kalau sudah apa itu sudah lulus bisa mencari peluang-peluang terus menambah ilmu itu ya. Terima kasih Evo Repan. Maaf, terima kasih. Sama-sama di siapa? Arido klinik Arido. Ya, umur berapa deh? 18 tahun ini kelas berapa deh? Kelas 9, berarti mau lulus ya? Tahun mau lulus kali. Ini berarti baru masuk juga? Oh berarti baru masuk. Berarti dari SD itu sempat terhenti 3 tahunan ya? 2 tahun? 2 tahun ya. Ini masuk kelas 9 ya? Kelas baru mau masuk kelas 9. Nah. Berarti langsung masuk kelas 3 setahun langsung lulus SMP ya? Ini infonya dari mana? Teman-teman, orang tua, saudara. Dulu kenapa bisa sampai nggak ngelanjutin langsung kan tinggal setahun? Pengalaman kerja luar kota, luar pulau. Oh baru kelas 2 langsung ada yang ngajak pergi kerja gitu dari pengalaman gitu ya. Dan sekarang kembali lagi ke daerah terus ingin melanjutkan gitu ya. Berarti faktor ekonomi ya. Orang tua masih ada gitu? Adik ada? SD? Kakak? Nggak ada. Berarti ini meneruskan atas inisiasi sendiri ya juga ya. Harus ini ada waktu, kemudian ada kesempatan PKBM, lanjutkan gitu ya. Terima kasih Dik. Informasinya Dik. Mudah-mudahan ya Dik ya, semangat ya sambil nanti berjalan. Yang penting target lulus. Capai. Apa? Polanya untuk ini kebetulan. Siapa? 17 ini paket apa? C. Oh berarti kelas 11. Iya, nganu deh, nggak terhenti. Baru SMP lulus, setelah itu melanjutkan di
Gimana? Nggak lanjutin. Oh, nggak ngelanjutin SMA. Terus setelah ini masuk paket C, tapi di kelas 11. Gimana? Ini kelas 11. Kelas 11 kan berarti kan sudah satu tahun ya, 2 tahun jalan ini. Harus tahunan. Oh, dulu dari SMP nggak melanjutkan SMA karena apa? Males. Sekarang kok berarti kan dari SMP melanjutkan ke, kan lulus SMP kan umur 15 tahun. Iya kan? Sekarang umur 17 tahun. Berarti kan kelas SMA kelas 2. Atau nah, terus berarti tidak lari ke SMA tapi lari ke PKBM kejar paket C. Oh, mati. Kenapa sih? Alasannya kenapa sih? Dari teman-teman gitu ya? Apa lihat sekolahannya? Seperti tadi ya, sekolahnya orang tua tidak mendukung, maksudnya mendukung untuk sekolah di PKBM untuk melanjutkan gitu ya. Karena tidak mau ke sekolah SMA karena malas gitu ya. Ditambah orang tua nyarap sementing sekolah, akhirnya bisa di PKBM gitu. Orang tua masih ada ya. Terus dari di Afif sendiri masuk PKBM senang ya. Dan apa itu, sekolah di PKBM penting gitu ya, dan ingin punya ijazah setingkat SMA gitu ya. Terima kasih, tinggal setahunan lagi ya diselesaikan. Terima kasih. Ini adik siapa? Mas, panggilannya? Pak Izun. Ya, Pak Izun usia berapa? 17. Ini kelas berapa? Di paket C? SD? Enggak, ini sekarang paket apa? Paket A? Paket A? Paket A kelas berapa? Oh, kelas 5. Kelas 5 nggak tahu dulu itu 17 tahun baru kelas 5 di paket kelas A. Nah, dulu berarti nggak masuk SD ini sampai kelas 4 toh. TK toh, habis TK nggak sekolah SD. Punya orang tua masih hidup semuanya. Kakak Pak Ibu, kakak tamatan apa? SMK. Adik? Nggak ada. Kakak sama posisinya berarti dari TK itu sampai 16 tahun, sampai umur berapa tuh? Sampai 11 tahun nggak sekolah. Kenapa dia? Malas sudah mau sekolah gitu ya. Bapak Ibu kerja ya? Teman hanya malas gitu ya. Malas dulu kan ada sama temen gitu, atau dikasih temen atau bisa sampai malas karena teman gitu. Nah, diajak teman-teman gitu. Bisa masuk sekolah PKBM yang sendiri teman atau orang sendiri melihat teman-temannya sekolah maksudnya 1 minggu gitu. Sambil nanti semampunya, terus setelah itu sambil mikir kerja dan keluarga. Diteruskan, yang penting mentalnya kuat. Biarin teman-teman yang ngajak kamu, kan kamu bisa. Kamu yang biasanya yang teman-teman yang ngajak itu belum tentu sukses. Tapi kalau kita direndahkan, itu buktikan kalau kita ini bisa berbuat yang lebih baik dari mereka. Ketika kita sukses, mereka malu sama kamu. Ya, semangat ya. Ini adiknya namanya siapa? Oke, lanjut.
Melani umur berapa? Bisa, maaf. Kejar paket apa ya? Mas berapa? 10. 15. Baru masuk ya? Ini dari SMP, terus sekolah, terus sempat beberapa bulan gitu. Terus saya masuk kerja, sudah mulai aktivitas. Kenapa dia? Itu temannya. Kalau sekolah formal sebenarnya bisa ya, tapi karena waktu itu COVID ya, COVID berhenti nggak sekolah, terus sekolah melanjutkan pembelajaran tapi orang tua mendukung ya, dan adik sendiri juga ingin bisa selesai gitu. Sehingga terima kasih Melani, terima kasih dan momen kumpul yang teman-teman juga cukup baik, momen semangat ya. Ini akhirnya kita bisa berapa? Yang jelas paket pertama bermula juga dulu sama lulus SMP tidak melanjutkan karena COVID kemarin. Oh kerja beberapa bulan luar kota, sini aja. Oh, bapak itu masih ada nih. Setelah itu bisa dapat KBN lagi dari teman orang tua sampai teman-temannya. Teman-teman ke sekolah, terus kangen lagi gitu ya, sekolah lagi. Saya masih muda dan bisa melanjutkan sekolah gitu ya. Saya terima kasih kita bikin semangat pokoknya karena ini kebutuhan kamu. Ini menjadi ibu kan harus mungkin bisa melanjutkan anak kalau ibunya juga anaknya. Dan untuk perbandingan ini kita ada kesalahan apa ibunya juga kan harus punya keputusan ya. Kalau ibunya kan tidak bisa menjadi anaknya, anak menambah masalah lagi kan gitu. Makanya harus sabar, dibeli teman, dimainkan teman, dibeli aja. Buktikan saya juga bisa saat prosesnya proses ini. Terima kasih kita. Ini nama Aisyah. Aisyah bisa berbeda ya. Tahun di sampai sekarang itu ini buktinya yang iya sudah mulai masuk sudah mulai belajar sudah berjalan dulu karena apa deh kalau nggak lanjut ke sekolah formal ekonomi ya kan nggak bisa juga sama-sama iya kalau kooperasi mungkin ya di sekolah formal tidak lah ya karena lingkupnya kenapa mungkin disparitasnya juga ada gitu apa itu ada gitu berarti posisinya dulu apa karena habis COVID terus akses juga sekarang SMP ya terus bantu orang tua setelah ini setelah dia COVID-nya terus baru ya kalau COVID memang kita di sini yang sekarang ganggu ya sekarang kerja itu membawa dampak yang besar ya ini dari adik sendiri apa dari teman atau dari orang tua? Dari orang tua ya, ayo sekolah lagi ini cowok sudah mikir kan gitu diremehkan ruang kerjanya juga terbuka di mana-mana ada mana dibutuhkan tiap punya kakak sekarang kan tapi sudah tahu ini dari posisi aja terima kasih untuk informasi yang ada tadi Fitri, Fitri di situ bisa berapa? 18 ini C kelas 10 berarti baru mulai ya sempat terhenti 3 tahunan dari SMP ke SMA itu posisinya waktu itu kenapa ya bisa berhenti kerja di rumah kenapa ya nggak langsung melanjutkan berarti pas COVID kemarin gitu ya
3 tahunan kan berarti terbentuk 2019 berhenti lulus itu, setelah itu COVID ya, setelah itu langsung blast gitu ya. Yang sekarang melanjutkan itu dari diri sendiri atau dari orang tua? Orang tua nurut banget. Orang tua mendukung. Buat Dewi Fitri sekolah penting nggak? Penting ya. Dan melanjutkan umur 18 tahun, berarti 3 tahun lagi ya. Dan tetap diteruskan karena bagaimanapun SMA itu lebih baik daripada lulusan yang gitu ya, sampai menambah ilmu, menambah ijazah. Terima kasih. Mas, seri Mas, 13 tahun paket. Kelas 11. Berarti ini SMP langsung lanjutin PKBM gitu? Iya. Enggak sempat berhenti berapa? Kemarin Mei, bulan Mei kemarin. Oh, bulan Mei. Tapi itu sudah langsung masuk kelas 11. SMK kelas 1. Berarti kelas 2-nya berarti lanjutin ya, menunjukin ini di PKBM atau formal? formal yang kelas 2 berarti kan ini PKBM. Berarti posisinya hanya menunjukkan rapor kelas 10, setelah itu lanjut di PKBM nya kelas 11 mantan kira. Dulu kenapa Dit? Apa? Oh, nganu akses. Sekolahannya yang jauh. Oh, dari rumah ke sekolahan berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo berarti kan 5 menit. Kalau motor. Enggak, ditempuh dengan motor itu berapa menit? 10 menit. Oh, berarti sekitar 7-8 kilo ya. 5 kilo sendiri berarti. Enggak ada angkutan umum ya? saya ngangkut Pak. Oh, ngangkut? Iya. Karena nggak ada angkutan itu, makanya ada sekolah. Oh, angkutnya itu sampai sore, nunggunya angkut itu sampai sore gitu. Enggak Pak, saya pulangnya sore. Angkutnya udah nggak ada. Pulangnya jalan kaki. Kalau jalan kaki berapa menit? 1 jam lebih 15. Dijalani di kelas 1 ya? Kelas 2-nya Pak. Kelas 2-nya ya? Iya pas COVID-nya udah beberapa tahun lagi. Nah, kerja gitu. Punya kakak? Kelas berapa? Korbannya baik. Lulusan? SD. Adik? Bapak ibu aja. Bapak ibu mendukung ya sekolah ya. Nah, berarti posisi DMMS ini sendiri sebenarnya pengen sekolah ya, tapi karena waktu itu nggak ada transportasi. Transportasi nggak ada, angkutannya jarang sekali. Dan apa itu angkutannya itu selesai untuk jam 2, sedangkan pulangnya jam 5. Jam berangkatnya sih ada ya, anunya ya, pulangnya nggak bisa ya. Sekali transport berapa ya? Kalau berangkat 2.000. Bapak nggak bisa ngantar ya? Data Jawa Tengah boleh Pak? Bahwa ternyata itu kan ada data. Kedaerahnya nggak ada. Berarti di PKBM selesai ya? Baru setahun jalan ini. Kalau ada kemauan pasti disuruh. Semuanya ketika apapun caranya aku dulu itu waktu saya itu
kehabisan uang saya karena saya cowok, tapi alhamdulillah bisa lulus. Mengalami beragam pernah, tapi kan ada kemauan segera lulus, bisa lulus, tapi alhamdulillah sudah lulus. Maksudnya saya ini dimotivasi beragam, kalau ada kemauan saya juga mengalami kayak gitu, harus gundel-gundel bis itu ya gitu kan, angkutnya habis, bingung kan pulangnya. Kalau pramuka apalagi pulangnya kan mesti agak sore-sorean, nggak aman angkut, ini adiknya yang terakhir, namanya apa? Kemarin ini satu keluarga, tapi umurnya beda. Ini kan 14, jadi 15. Itu milih sudah. Ini kan Aisyah lah, ini Azima. Kira Aisyah Fatimah. Azima, ini berarti posisi sama ya, pas kejar pada ini kelas 8 sama bareng di kelas yang sama. Berarti di rumah ketemu di kelas di kelas ketemu. Ini karena sama ya, kemarin karena terus akhirnya ini harga malah kepengen lanjutin di KBM gitu. Kenapa dulu nggak kepengen lanjutin langsung ke sekolah formalnya lagi? Kelas waktu itu kelas 1-nya mugil ya, kelas 1-nya mugil, setelah itu lanjutin di kelas 8 ini. Ini baru masuk berarti apa? Baru masuk ini. Kelas 1-nya di SMP. Kenapa dulu itu? Kok enggak apa itu enggak kepengen terusan ke SMP itu lagi? Oh saya enggak. Tidak berdagang kan? Pusing mikirin cowok. Lah iya kok pusing apa kan? Dari sini lah nunggu masuk ke kabinet nggak ada pusing lagi, nggak ada obatnya, harus lulus obatnya. Hidup setiap hari ya Mas? Hidup setiap hari, itu bisa membuat orang bisa rajin. Ya, itu harus. Bagaimana? Terima kasih.